memang beda. Selamat malam, apa kabar Anda hari ini? Pekan ini obrolan mengenai Palestina, Laut Cina Selatan, kemudian pesawat tanpa awak, hingga penjualan Indosat kembali ramai diperbincangkan pasca debat putaran ketiga yang berlangsung hari Minggu kemarin. Nah, semua ide dan gagasan telah disampaikan oleh baik Prabowo Hatta maupun Prabowo Subianto maksud kami dan calon Presiden Jokowi bisa dikatakan mendapat nilai begitu ya dari masyarakat, mana kemudian ide atau gagasan yang lebih realistis untuk hubungan politik luar negeri Indonesia dan ketahanan nasional. Nah, sebelum memperbincangkannya malam ini, saya ajak Anda kembali untuk melihat bagaimana berlangsungnya debat pada hari Minggu kemarin yang berlangsung dengan tema politik luar negeri dan juga ketahanan nasional. Persaingan menjelang Pilpres 9 Juli dalam memperebutkan simpati masyarakat nampaknya kian marak. Lihat saja ketika calon presiden saling adu visi dalam debat politik internasional dan ketahanan nasional. Ya, dalam orasinya, calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, menekankan pada kesejahteraan rakyat jika Indonesia ingin disegani oleh negara lain. Bahkan ketahanan nasional dapat terwujud dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang. Seolah tak mau kalah dengan Prabowo, Joko Widodo, calon presiden nomor urut 2, menegaskan sisi pentingnya pertahanan nasional dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam menangani konflik internasional. Ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional kita terletak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka, tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Dan alih teknologinya bisa kita lakukan. Satelitnya pun juga bisa kita sekarang nebeng dulu, tetapi harus punya target bahwa kita harus punya satelit sendiri pada suatu saat. Ada targetnya. Yang kedua mengenai Indosat. Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik. Waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Ya, kedua kandidat calon presiden telah menyampaikan visi dan misinya. Kini, rakyatlah yang akan menentukan pilihan. Ya, itu dia tadi saat kedua capres kemudian memaparkan ide dan gagasannya terkait politik luar negeri dan juga ketahanan nasional. Kita akan memperbincangkan hal ini dengan dua tamu saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bang Bara Asibuan dari tim sukses Prabowo Hatta dan juga Bang Todung Mulia Lubis dari tim sukses Jokowi Jk. Saya juga akan mengajak Anda dengan Bu Siti Zuro dan Bang Igor Dirgantara, tapi saya ke Bang Bara terlebih dahulu deh. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat ya? Baik. Tadi kita sudah lihat ya tayangannya ketika Pak Prabowo mendapatkan kesempatan untuk bertanya ke Pak Jokowi mengenai penjualan Indosat. Yes. Sebenarnya ini Bang Bara, pertanyaan ini banyak yang bilang menjebak Jokowi karena pertanyaan tersebut tertuju pada sang ketua umum begitu. Memang ada maksud ke situ, Bang? Ya, karena itu saya pikir ya kan dalam konteks keamanan nasional dan juga pentingnya bagaimana kita mempunyai teknologi yang sophisticated, yang state of the art gitu, yang canggih untuk bisa meningkatkan kapasitas kita dalam memproteksi wilayah Indonesia. Dan itu tentu saja satelit, dan itu kaitan juga dengan konsep drones yang dilontarkan oleh Pak Jokowi. Maka pertanyaan itu kan menjadi sangat relevan begitu kan, karena satelit Indonesia ini memang dioperasikan oleh PT Indosat yang kepemilikannya sekarang dikuasai oleh, yang tadinya dibeli oleh Temasek Singapura tahun 2002, kemudian Temasek beberapa tahun lalu menjual kepada perusahaan fund ya,
keuangan yang dimiliki oleh Qatar. Nah, jadi memang sekarang ini kita harus secara jujur ya membahas soal ini gitu kan. Kalau memang Pak Jokowi melontarkan ide mengenai drones yang dipakai sebagai satu equipment alat untuk menjaga keamanan laut Indonesia, maka bagaimana dengan infrastruktur dasarnya? Nah, salah satunya adalah soal satelit ini gitu. Jadi saya pikir pertanyaan itu juga sangat relevan, dan kalau kita sekarang mengatakan, oh kita buyback saja, saya nggak tahu nih Bung Lia Lubis kan seorang corporate lawyer. Apakah memang ada klausul di perjanjian itu atau waktu kita menjual dan sekarang sudah berganti kepemilikan, apakah kemudian pada akhirnya memang pada suatu waktu kita bisa melakukan buyback atau pembelian kembali atas kepemilikan Indosat? Saya menjadi lawyer yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk membantu BPPN. Ya. Nah, kemudian juga saya menangani kasus Indosat. Walaupun pada waktu itu saya mewakili Temasek ya, sebagai pembeli. Tapi kalau ditanyakan kenapa itu dijual, ya, saya kasih jawabannya simple. Tentunya Jokowi tidak merasa dijebak. Dia bisa menjawab itu. Pada waktu itu tidak ada presiden siapapun di Indonesia ini, apakah itu Megawati, apakah itu Habibie, apakah itu Gus Dur, yang bisa menghindarkan penjualan saham Indosat. Kita membutuhkan budget yang cukup besar untuk APBN kita, dan itulah konsekuensi dari krisis ekonomi yang kita hadapi. Kita nggak punya pilihan. Bang, kenapa pada saat itu tidak ditawarkan terlebih dahulu barangkali ke pemerintah daerah, sehingga itu tetap milik kita, tidak milik orang lain? Tidak mungkin pemerintah daerah punya dana, punya cash untuk membeli 40% saham Indosat. Saya tahu bahwa kebutuhan kita sangat besar, ya, tapi memang ada implikasi. Implikasinya kan memang kita tidak menguasai 100%, termasuk satelit yang kita bahas tadi. Tidak mustahil dan sangat mungkin kita membeli kembali. Sebetulnya juga bukan satelit yang kita harus buyback saja yang jadi soal. Kita bisa membeli satelit yang lain kalau tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Nah, Jokowi bicara mengenai angka pertumbuhan ekonomi 7%. Nah, kalau angka pertumbuhan 7% itu dicapai, kita akan punya surplus yang cukup besar. Nah, kalau untuk kepentingan pertahanan nasional itu diperlukan membeli satelit yang baru, memang tidak murah, tapi itu harus dilakukan. Apalagi tadi kita sudah berpikir mengenai modernisasi alutsista Indonesia. Bang, nanti kita akan berbincang ini lebih dalam lagi, karena rekan saya ini akan juga punya pendapat lain kira-kira mengenai debat kemarin. Ari, nonton dong ya? Nonton, debat kemarin pasti. ya? Iya. Saya kasih kesempatan deh nih Ari, silakan deh. Oke, thank you Mita. Selamat malam, apa kabar semuanya? Baik. Keren. Jadi dinamika persaingan capres dan cawapres ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya ada survei, ya, survei tentang hal-hal apa yang paling dibicarakan oleh masyarakat Indonesia beberapa minggu ke depan, saya yakin jawabannya ada 3. Yang pertama, pemilihan presiden. Yang kedua, Piala Dunia. Yang ketiga, bulan puasa. Nah, jangan lupa, nanti pemilihan presiden itu dilakukan tanggal 9 Juli, itu juga waktunya bulan puasa. Jadi kalau ada tim sukses yang dengerin, ini saya kasih tips. Gimana caranya supaya pasangan capres dan cawapres Anda itu semakin bisa menarik suara rakyat. Isu-isu bulan puasa ini harus dikedepankan. Misalnya, kalau saya terpilih jadi presiden, beduk maghrib akan saya cepetin. Tapi beduk maghribnya ya, bukan azannya. Jadi kalau udah tek dung 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 dung, lo udah minum, itu salahnya lo. Azannya nanti. Ya? Terus ada masalah utama, terutama ganggu para ibu-ibu. Misalnya kalau gue jadi calon presiden, gue akan bilang, masalah kita setiap bulan puasa ini akan saya beresin. Saya akan cari sampai ketemu yang namanya si hilal. Ya? Karena si hilal ini tiap bulan puasa kemana sih dicari-cari? Nggak pernah ketemu. Nggak ngerti namanya hilal, Mbak? Hah? Ketahuan nggak pernah puasa dia. Ya? Terus ada lagi pembahasan yang keren ya. Kalau kita lihat debat capres kemarin, kita membahas masalah drone. Drone ini pesawat tanpa awak. Canggih. Calon presiden kita ini pembahasannya udah tingkat tinggi semua. Lu bayangin ya, Indonesia tuh luas kawasannya. Itu jadi untuk ngawasin itu, ada lautan, gunung,
danau, sungai itu diawasin pakai drone. Jadi drone itu akan terbang begitu di atas sungai, atas danau, dia akan muter-muter terus nih. Soalnya sekarang masih banyak di Indonesia kembang desa yang suka mandi di danau sama di sungai. Ya. Gue takutnya ini pesawat tanpa awak, tiba-tiba dia mendarat, pesawatnya jalan, terus ngambil selendang. Ini drone apa jaket taruh? Ya kan? Tapi itu kalau sampai ketahuan komandannya di pangkalan, kamu ngapain nonton gituan? Fokus kerja, siap dan. Ini USB yang tadi di-download dulu ya. Ada jangan-jangan gitu ya. Terus calon presiden kita juga membahas soal satelit. Ini juga luar biasa. Sempat dibahas katanya kita nggak punya satelit. Saya waktu itu mau ngomong, siapa bilang kita nggak punya satelit? Kita punya yang namanya Gatot Kaca. Gatot Kaca kan nongkrongnya di udara. Tinggal dikasih parabola. Tot, miring dikit Tot. Nah udah jernih tuh Tot, mantap. Itu satelit kita. Setuju gak? Hah? Oke, kita akan kembali kepada narasumber kita. Itulah negeri setengah demokrasi. Investasi bisa sangat